warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis dari Aceh Tengah ingin bertanya tentang azan Jumat. Mana yang lebih bagus, satu kali atau dua kali, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Yang pertama adalah hukum azan Jumat adalah sunnah. Jika Jumat tanpa azan pun sah. Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hampir semua madhab. Kemudian bicara tentang azan Jumat. Pada zaman Nabi SAW azan Jumat hanya sekali. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar adalah sekali. Datang Sayyidina Umar adalah sekali. Waktu zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, jamaah semakin banyak. Maka Sayyidina Uthman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidina Uthman memerintahkan untuk membuat adzan yang ketiga. Ketiga itu adzan itu dua itu. Katakan Sayyidina Uthman tidak benar, ini salah. Sayyidina Uthman adalah benar. Karena apa? Di saat Sayyidina Uthman menganyuruh adanya adzan, pertama adzan itu ada di saat khotib di atas mimbar. Waktu masuk zuhur, khotib di atas mimbar ada adzan, satu adzan. Kemudian setelah itu di saat jamaah semakin banyak, Sayyidina Utsman minta zawra itu tempat dekat dengan keramaian atau dekat pasar. Itu untuk dikesuarkan adzan. Disederhanakan sekarang mungkin dengan menara agar orang itu mendengar kalau sudah masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Kemudian kata Imam Qastolani bahwasanya di saat itu sahabat Nabi tidak ada yang ingkar satupun dengan dua adzan yang diadakan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang maknanya adalah di samping itu adalah sunnah khulafaur rasyidin, begitu juga adalah menjadi ijma, semakin seperti menjadi ijma sukuti. Ijma sukuti adalah ijma kesepakatan para ulama yang ada pada zaman sahabat Nabi tapi tidak diucapkan, namanya ijma sukuti. Ini adalah kisahnya. Kemudian setelah itu dari kisah ini difahami oleh para ulama, hasilnya adalah 4 madhab mengatakan adzan dua. Kalau ada yang adzan satu, insya Allah diterima oleh Allah. Akan tapi tidak perlu sombong lah. Alasannya ini yang dilakukan Rasulullah, yang dua bukan Rasulullah. Kenapa harus begitu? Sayyidina Uthman adalah ahli neraka. Sahabat Nabi merasa itu ahli neraka. Kita sering sekarang dikuasai dengan kesombongan ini. Seolah kita bisa melebihi Sayyidina Uthman bin Affan. Ada maksud. Dan sahabat Nabi lebih tahu tentang syariat daripada kita. Sahabat diam semuanya, tidak ada yang ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan saat memerintahkan untuk adzan dua. Maka kalau kita kembali kepada adzan dua ini, lihat menjalankan sunnah Nabi dan sunnah Sayyidul Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi apa? Nabi merintahkan alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi adalah adzan. Kemudian sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnah Sayyidina Uthman bin Affan. Artinya apa? Ya sesuai dengan yang dikatakan para ulama, yang lebih tepat, yang lebih istimewa adalah adzan dua. Adzan satu benar, ya benar. Kan pertanyaan yang lebih bagus begitu ya, ikut Khulafaur Rasyidin, ikut Nabi. Kalau adzan satu ikut Nabi, ya benar-benar. Yang nggak boleh adalah sombong lalu meredahkan salah satunya, tidak dibenarkan. Jadi 4 madhab, 2 adzan. Semoga tidak terjadi khilaf di kampung setelah hari ini. Dan jangan ragu untuk mengambil, memang ini Imam Bukhari meriwayatkan tentang 2 adzan ini. Dalam bahasanya bukan 2 adzan, 3 adzan. Bukan 2 adzan, 3 adzan maksudnya tambah 1 iqamat. Sebaiknya dia adzanaini kulbain. Baina kulli adzanaini, setiap dari antara 2 adzan maksudnya adzan dan iqamat. Intinya adalah 2 adzan ini adalah menjadi kesepakatan para sahabat waktu itu sampai dikatakan oleh Imam Qastolani dengan ijma sukuti. Bukan Imam Qastolani saja, yang lainnya. Kemudian diambil oleh 4 madhab dan para madhahibul arba'ah mengatakan adzan ada 2. Jika Anda mendengar orang adzannya 1, ya semoga sholat Jumatnya adalah diterima. Tapi nggak usahlah keras-keras, 1. Sudah ada 2, kenapa memaksain harus pindah 1? Bahkan harapannya adalah yang 1 yuk perlahan dirubah menjadi 2. Kenapa? Agar dapat pahala sunnah. Dan itu ngikuti ijma sukuti. Kalaupun tidak mau ijma, perkataan 4 madhab selesai. Ini adalah masalah 2 adzan. Wallahu a'lam bishawab.